Jojong Mahita asa masuk pengantin. From this moment, life has begun. From this moment, you are the one. Right beside you is where I belong. From this moment on, from this moment, I have been blessed. I live only for your happiness and for your love. I give my last breath. From this moment on, I give my hands to you with all my heart. I can't wait to live my life with you. Can't wait to start. You and I will never be apart. My dreams came true because of you. From this moment, as long as I live, I will love you. I promise you this, there is nothing I wouldn't give. From this moment on, you're the reason I believe in love, and you're the answer to my prayers from up above. All we need is just the two of us. My dreams came true because of you. From this moment, as long as I live, I will love you. I promise you this, there is nothing I wouldn't give. From this moment, I will love you. As long as I live, from this moment on. Kami mohon jemaat duduk kembali. Udul mehita amang dota minang asa ta mulai acara ta udul mehita udul. Bagi amang dan inang, terlebih bagi ada anak-anak kita, supaya acara ini bisa berjalan dengan kusuk, kami mohon supaya anak-anak kita tetap menjaganya. Dan pengumuman lagi supaya segala alat komunikasi kita supaya kita silent atau tidak berbunyi. Karena itu amang dan inang, sebentar lagi kita akan memasuki acara pembekatan nikah, yaitu Samuel Pasaran Siahan dan Sania Irawati Borsinaga. Ada baiknya kita persiapkan hati dan pikiran kita berdoa dalam hati kita masing-masing.
Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 sampai 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, Engkaulah yang menetapkan pernikahan ini. Engkau melihat kedua saudara kami ini, Samuel Parsauran Siahan dan Sania Irwati Boru Sinaga, yang bermaksud melangsungkan pernikahan. Mereka datang memohon berkat-Mu, sertai dan berkati mereka dengan kasih sayang-Mu. Isilah hidup mereka dengan Roh Kudus, agar pernikahan mereka ini senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhir. Dengarkanlah doa dan permohonan kami ini karena kasih sayang-Mu kepada kami. Amin. Kita duduk. Kita bernyanyi. Hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga Kau berikan. Kita berdoa.
damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Shalom buat Samuel Pasaran Siahan dan buat saudara-saudari Sania Irwati Borusinaga. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, terlebih buat Samuel dan Sania, sebelum saudara berdua menerima pemberkatan nikah, firman Tuhan ingin menyapa kalian sebagai pegangan hidup kalian di dalam membangun rumah tangga kalian. Saya ambil dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 4. Demikian bunyinya. Dan janganlah tiap-tiap orang memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Sekali lagi saya bacakan. Dan janganlah tiap-tiap orang memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Demikian firman Tuhan. Buat saudara Samuel dan saudari Yesania, ya. Kalau kita berbicara tentang pernikahan, apa itu pernikahan? Apa itu perkawinan? Pernikahan adalah sebuah janji yang dibuat oleh kedua calon mempelai di hadapan Allah dengan apa? Dengan iman percaya sebagai dasarnya. Iman percayalah sebagai dasarnya. Dan cinta kasih. Cinta kasih inilah yang mengajarkan kita sebagai ikatannya antara iman dan diikat oleh cinta kasih. Jadi pernikahan adalah sebuah janji, ya. Sebuah janji untuk apa? Bukan janji ya seperti janji-janji biasa, ya. Seperti orang Batak mengatakan undang janji parkulingin nate. Janji apa? Janji untuk sehidup semati. Janji untuk apa? Sedaging. Janji untuk apa? Menjadi satu dalam segala hal, ya. Yang dari dua pribadi menjadi satu pribadi dalam suka maupun duka. Bukan hanya janji untuk hanya suka saja, tetapi dalam duka dan suka. Janji untuk setia, janji di hadapan jemaat, di hadapan orang tua, terlebih di hadapan Allah yang kita percaya itu. Jadi buat Samuel dan buat Sania, ya, pernikahan itu apa? Tadi dikatakan harus didasarkan apa? Didasarkan iman percaya kita. Kenapa itu harus didasarkan iman percaya kita? Karena iman percaya kita yang mengatakan bahwa Kristuslah sebagai juru selamat kita satu-satunya. Iman percaya kita kepada Yesus Kristus yang semakin teguh akan semakin memperkuatkan ikatan cinta daripada suami istri. Iman itulah yang menguatkan cinta kasih daripada suami dan istri, ya. Tidak ada yang lain. Tanpa ada iman, kita tidak bisa menguatkan ikatan cinta kita itu, ikatan kasih itu. Bisa orang mengasihi, tetapi dia tidak akan kasih seperti Yesus yang mengasihi kita. Jadi yang mau dikatakan karena Kristus yang mendiami dan yang menguasai kita, serta selalu menebarkan kasih di hati masing-masing daripada pasangan itu sendiri. Iman percaya kepada Yesus meneguhkan langkah pasangan menghadapi persoalan yang timbul dalam rumah tangga. Hanya iman. Iman itulah yang tadi dikatakan meneguhkan langkah daripada suami dan istri ini ketika ada timbul persoalan di dalam rumah tangga. Iman percaya kepada Kristuslah akan membuka juga jalan keluar bagi setiap kesulitan yang dihadapi oleh suami dan istri.
hanya iman. Hanya iman itu tadi. Keluarga yang benar-benar percaya kepada Yesus akan menjadi keluarga yang kokoh, kebal terhadap perselisihan, kebal terhadap percocokan. Karena itu buat Samuel dan buat Sania, ya, pernikahan itu tadi dikatakan tadi dasarnya adalah iman kasih. Yang kedua, pernikahan itu harus diikati oleh cinta kasih. Kasih yang timbul dan mengalir dari iman percaya kepada Kristus. Kasih itulah yang menjadi ikatan yang sempurna dikatakan itu. Sebuah di dalam rumah tangga. Yaitu kasih apa? Bukan kasih bukan kasih storge. Bukan kasih pelia. Bukan kasih satu lagi yang dikatakan itu. Hanya kasih agape. Kasih penuh dengan pengorbanan. Itulah kasih di dalam sebuah rumah tangga. Bukan kasih daripada storge, pilia dan apa satu lagi itu tadi. Karena itu buat Samuel dan Sania, cinta kasih itu bukan seperti mantra, ya. Bukan cinta kasih itu bukan sebuah mantra yang jika diucapkan langsung jadi, ya. Bukan. Karena ada seorang bijak mengatakan demikian. Kereta bukanlah kereta sebelum ia dijalankan. Nyanyian bukanlah nyanyian sebelum ia dinyanyikan. Dan cinta dikatakan dan kasih dikatakan. Itulah bukan kasih, bukan cinta sebelum ia dilakukan. Itu dikatakan oleh seorang bijak. Itu tadi dikatakan kereta itu belum kereta itu sebelum dijalankan. Sebuah benda itu. Nyanyian itu belum nyanyian sebelum itu dinyanyikan. Itu syair. Tetapi ketika syair itu dinyanyikan baru itu nyanyian. Begitu juga cinta. Begitu juga kasih. Kasih itu dikatakan bukanlah kasih, bukanlah cinta sebelum ia dilakukan. Jadi buat Samuel dan Sania yang walaupun ya sering ya mungkin ketika kalian berteman, aku rindu kali, aku sayang kali samamu, walaupun itu 1000 kali kita mengucapkan di dalam satu hari, itu tidak ada gunanya ketika tidak ada tindakan di dalam mewujudkan. Boy do tadokkan ate holong roh aku tuh sayangnya aku padamu, tapi itu hanya di dalam kata-kata. Tidak bisa diwujudkan dalam tindakan. Karena itu kasih harus ditunjukkan dalam tindakan. Itu tadi dikatakan. Dan salah satu tindakan yang disampingkan perilaku lain adalah memperhatikan kepentingan pasangan. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan janganlah tiap-tiap orang memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Tindakan yang mau disampaikan oleh firman Tuhan buat Samuel dan Sania di sini yaitu memperhatikan kepentingan daripada sesama kalian berdua. Tidak ada kepentingan pribadi dengan pribadi. Firman Tuhan mengatakan di dalam Alkitab, ya, menjadi suami istri disebut menjadi sedaging, ya, yaitu kesatuan total. Kenapa dikatakan sedaging? Itu menjadi kesatuan total yang bukan hanya diikat oleh hukum adat atau hukum negara, tetapi sedaging berarti bahwa segenap diri daripada suami adalah menjadi milik daripada istri. Bukan hanya ketampanannya, ya, bukan hanya kebaikannya saja, tetapi kelemahannya, kenakalannya, keburukannya itu milik daripada istri. Dan segenap istri juga itu menjadi milik daripada suami. Bukan hanya kecantikan daripada si Sania milikmu, Samuel. Kelemahannya juga, ya mungkin ada juga keburukannya. Dikatakan di situ. Jadi dikatakan keindahan senyumannya juga itu milikmu. Sama itu sekarang ya Samuel dan Sania, seketika kita konsilingnya, dompet daripada Samuel itu menjadi milik daripada Sania.
Nah kau juga ya Sania, dompetmu juga harus milik daripada Samuel. Terkadang juga kita sangat susah ya. Kita ke amau nak kamrat deh, dung sahat dompet tai tu inatai, anggo dompet ta dompet ninata, alai anggo dompet ninata dan dompet ta kan itu kan. Merdika dosu dia kainau nanti. Itu atar molo ngatung sahat tu inau majalo otik pe aku hebeng muina do. Hebeng bala jodiba sahat tu nasida deh. Itu tadi dikatakan. Jadi buat Sania dan buat Samuel dan Sania itulah arti sedaging. Seperti tertulis dalam Kidung Agung 2 ayat 16 apa dikatakan di situ? Kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia. Kekasihku itu punyaanku dan aku ini kepunyaan dia. Itulah yang dikatakan satu daging. Karena itu setiap suami istri itu harus menyadari dia adalah sebagai suami atau untuk istrinya. Harus kita sadari. Aku menikah untuk apa? Ya untuk istriku. Aku menikah untuk apa? Ya untuk suamiku. Itu dikatakan. Menjadi seorang istri adalah istri untuk suami. Itu sudah dikatakan. Suami bukan hanya memikirkan yang baik bagi dirinya, tetapi terutama memikirkan segala hal yang menggembirakan dan membahagiakan istri, dan demikian juga sebaliknya istri juga harus membahagiakan suaminya. Jangan hanya kebahagiaan istri ate. Ulo do soni tor merdika doa kaidaon. Ulo do dihitung-hitung ate, dihitung-hitung do kebahagiaan ni imana, apa kebahagiaan ni amatan adao. Ngalu jam mulak gereja dohon mga lopa air las pedang boy ya deh. Apa yang tor buka pintu mana setoran ina toridok ko nakainata. Apa yang tanggo dong nong sahat do papi rohoda ngaulo paid air las mandi hoda atau song tor las roha. Ini yang mau dikatakan begitu. Karena itu buat Samuel dan Sania masalah yang sering menghancurkan rumah tangga adalah bila walaupun sudah menikah tetapi suami istri itu hanya memperhatikan dirinya sendiri. Ini yang sering terjadi. Ya. Itu yang terjadi sesuatu di dalam rumah tangga, hanya memikirkan hidupnya masing-masing. Padahal tadi dikatakan sedaging, ya. Padahal sedaging. Artinya di situ harus memikir, aku ini miliknya suami istriku dan istriku itu milikku. Itu makanya itu yang terjadi, sering hanya memikirkan, memperhatikan dirinya sendiri. Sikap egoisme sering menonjol. Sikap egoisme itu sering menonjol. Suami sering hanya menginginkan istrinya melakukan apa yang dikehendakinya. Jujur kita akar mati. Terkadang kita hanya memaksakan kehendak kita. Kosongono doho, kan itu. Ujungnya memberontak mainata, mengagugi mai kamar. Sering hanya tadi menginginkan bagaimana istrinya melakukan kehendaknya, dan istri juga menginginkan suaminya menuruti apa yang dia mau. Sering terjadi, sehingga apa? Terjadi konflik. Ketika suami hanya menginginkan apa yang diinginkannya dan istri juga menginginkan suaminya seperti yang diinginkan, ini terjadilah konflik dikatakan di situ. Sehingga sering keluarga menjadi kumpulan orang-orang egois. Banyak sekarang ini keluarga yang percaya kepada Kristus juga dikatakan sudah banyak orang-orang egois yang hanya diperhatikan agar dituruti, ingin diperlakukan sesuai dengan keinginannya sendiri. Itu memang apalagi ina, aku kan ratu daripada rumah ini. Bitoro mama tanah, aku juga raja. Itu itu makanya akhlak batakon atar maolo. Molo nu ngau perselisihan, atar maolo. Wasa, anak ngiraja buruni raja di mana? Itu iya. Iya anak raja dan dia baru raja dan mempertahankan, ujungnya mempertahankan itu tadi, mempertahankan kepentingannya sendiri. Jadi apabila ada pemaksaan kehendak yang satu kepada pasangan, ya, buat Samuel dan Sonia, itu sangat menyakitkan dan itu akan menghancurkan keluarga yang akan kita bina.
Tetapi yang mau dikatakan di sini, sedaging selalu akan berkata, kalau dikatakan sedaging, dia akan selalu berkata demikian. Aku ada untuk pasanganku dan aku membutuhkan dia. Itulah kalau dikatakan sedaging. Ya, aku ada untuk pasanganku dan aku membutuhkan dia. Mari kita belajar dari sini mengail, makail. Sini mengkail yang mau saya katakan buat buat Samuel dan Sania. Kenapa seni mengkail? Ada orang mengkail di tempat yang nyaman, yang bersih dan tidak bercampur lumpur supaya dirinya tenang, supaya dirinya nyaman dan tidak kotor. Dia memakai roti umpannya sebagai umpannya. Karena menurutnya roti lebih enak dan lebih mahal daripada cacing. Namun apa yang terjadi? Dia tidak mendapat seekor ikan pun. Karena dia hanya mau mengail menurut kehendaknya. Makaili mana? Hola kehendak nado. Dan makaili mana kehendak ni ikan ni kan itu. Molo makaili ta itu. Ado dan liurani ikan ni. Ikan itu sahilota. Kau itu buat taupan, ada mungkin dah pizza baino tu deke asal dapat lagi, dan mungkin dapat. Itu makanya dia tidak akan mendapat seekor pun karena dia hanya mau mengail, memancing menurut kehendaknya. Dia memperlakukan ikan itu sesuai dengan kacamatanya sendiri. Artinya ya buat Samuel dan buat Sania, bila pasangan ingin berhasil berbahagia, ini yang mau saya katakan buat kalian berdua ya. Pakailah kacamata, cara pandang, cara berpikir, kemauan dan selera pasanganmu untuk membahagiakanmu. Jangan cara pandangmu sendiri. Ya. Cara pandang daripada siapa? Si Sania. Kau juga Sania. Cara pandang daripada suamimu si Samuel ya. Nah, ini hakim bangsa Israel yang terakhir ini, hati-hati ya si Samuel ya, yang memberkati si Saul ini ya? Raja Saul, hati-hati ya. Itu ya, itu yang mau dia. Bila masing-masing pasangan memperhatikan kepentingan yang pasangannya dan berusaha membahagiakan pasangannya, maka ingatlah, kebahagiaan itu benar-benar akan diperoleh. Mau bahagia? Lakukan itu. Itu teh emang Dota Minang, kita ingin bahagia. Mari kita lakukan itu. Namun bila pasangan masing-masing untuk memaksakan keinginannya untuk dilakukan oleh pasangannya atau mau membahagiakan pasangannya dengan keinginannya dan caranya sendiri, maka kebahagiaannya itu hanya angan-angan. Aku ingin membahagiakan istriku, tetapi kebahagiaannya itu kita paksakan dengan kehendak kita. Itu. Contohnya halomon, apa kesukaanmu teh makanan, Sania? Apa kesukaanmu? Hah? Ramen. Wah, makanan Cina ya. Ramen ya. Ramen pedas juga. Wah, sekali-sekali beli juga ramen sama aku ya. Kalau Samuel apa kesukaannya? Sama. Wah, enggak repot juga kelihatannya. Langsung stok ramen di rumah ya banyak ya. Datang-datang aku ke rumah nanti untuk makan ramen nanti. Enak dong ramen ya enggak. Artinya gitu sama ya. Artinya kalau kita kan sama nggak apa-apa ya. Artinya kalau ingin kita mau membahagiakan, mencari makan, yuk jalan-jalan yuk. Padahal kita ajak jalan-jalan istri kita ini ke tempat yang kita suka, padahal istri nggak suka. Itu bukan membahagiakan dia. Ya. Itu makanya dikatakan. Jadi yang terakhir ya, una pola pagajak teh. Alana gajang do ulau muna di pesta adat. Alana itu molo perberkatan nikah molo boy jepek-jepek do jami teh. Alana ada to perlu do teh. Jadi yang terakhir. Jadi buanglah ya. Buanglah rasa egois. Egoisme, mungkin ada egoisme ya Samuel ya. Kau juga. Semua manusia ada rasa egois. Mari buang keegoisan itu. Suami istri harus saling memperhatikan kepentingannya pasangannya, saling mendukung dalam kelemahannya
saling memaafkan dalam kekurangannya. Kiranya Tuhan menolong saudara berdua untuk melakukan cinta kasih dalam perjalanan bahtera rumah tangga kalian. Usahakan selalu mengucap kata masih. Seberat-berat pun masalah, ya Samuel dan Sania, usahakan jangan ada kata-kata yang tidak enak didengar. Usahakan kata-kata manis, kata-kata ramah, dan siapkan hatimu untuk meminta maaf bila ada kesalahan. Walaupun dia istri kita salah, walaupun suami kita salah, jangan kita katakan jangan malu untuk meminta maaf. Ketika ada seseorang meminta maaf, maka di situ akan terjadi hubungan yang begitu indah. Karena itu dahulukan kepentingan pasanganmu dan bahagiakan dia menurut kehendaknya. Jangan egois dan jangan memaksakan kehendak. Tuhan Yesus memberkati rumah tangga kalian Samuel dan Sania supaya menjadi rumah tangga yang diberkati di tengah-tengah keluarga, diberkati di masyarakat, terlebih di tengah-tengah di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang menyapa saudara kami Samuel Pasaran Siahan bersama dengan Sania Irawati Borusinaga yang pada saat ini ingin menerima pemberkatan daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang menguatkan janji mereka untuk membina rumah tangga mereka. Biarlah firman-Mu itu ya Tuhan menjadi pegangan mereka untuk bagaimana mereka untuk saling memperhatikan pribadi lepas pribadi mereka agar kebahagiaan itu bisa terjadi. Biarlah melalui iman yang mereka imani menjadi dasarnya dan diikat daripada cinta kasih-Mu ya Tuhan yang telah Kau tunjukkan bagi kami, di mana Engkau telah mengorbankan nyawa-Mu di kayu salib hanya untuk menghapus dosa-dosa-Mu. Biarlah cinta agape selalu menaungi bahtera rumah tangga daripada Samuel dan Sania. Terlebih kami berdoa ya Tuhan buat keluarga besar Siahan dan Sinaga yang pada saat ini juga ya Tuhan ketika kami akan pulang dari gereja-Mu, di mana para keluarga Siahan dan keluarga Sinaga akan melaksanakan adat istiadat daripada Abatakon Nami sebagai jalan untuk mengucap syukur kami. Biarlah adat yang akan dilaksanakan bisa berjalan dengan baik mulai dari awal hingga akhir. Biarlah Engkau menjauhkan dari mara bahaya segala para undangan. Biarlah bisa sampai ke tempat yang telah ditentukan supaya bisa bersatu dan memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 235 ayat 1. Ketika bernyanyi kami meminta Samuel dan Sania untuk maju ke depan. Bagai hujan
Saudara yang dikasihi Allah, saudara berdua bermaksud akan melaksanakan perkawinan, tetapi sebagai orang Kristen saudara tidak layak melangsungkan seperti cara perkawinan orang kafir. Sebab itu dengarkanlah firman Allah tentang dasar perkawinan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena kematian, dia berbuat zina juga. Oleh karena itu yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikianlah firman Allah kepada laki-laki. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh dengan cinta kasih. Hormati mereka sebagaimana pewaris kehidupan yang kekal. Selanjutnya demikian firman Tuhan kepada wanita. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Allah. Karena suamimu adalah kepala bagi istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki Tuhan dan sesama manusia. Karena itu hendaklah kamu menjadi pelaku firman, penuh cinta kasih, keramahan, dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Tetapi yang terutama, hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaanmu. Sekarang saya bertanya kepada pengantin pria, Samuel Parsauran Siahan. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Kuasa dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Sania Irawati Sinaga menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan bersama berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah. Kini saya bertanya kepada pengantin perempuan, Sania Irawati Borsinaga, yang telah dipilih saudara Samuel Parsauran Siahan menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Kuasa dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki
Samuel Pasaoran Siahan menjadi suamimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dia? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semua itu dengan hati yang ikhlas, jawablah. Sekarang saya meminta saudara berdua untuk berjabat tangan sebagai tanda perjanjian saudara. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih yang hadir di gereja ini, sekarang pada saat ini Samuel Pasaoran Siahan dan Sania Irwati Boru Sinaga telah sah menjadi suami dan istri. Karena itu marilah kita doakan keluarga Samuel Pasaoran Siahan dan Sania Irwati Sinaga supaya keluarga ini menjadi berkat di tengah-tengah dimanapun mereka berada, terlebih di hadapan Tuhan. Sekarang kami persilahkan kepada Dongan Parhalado Lau Pasahaton Cindermata tu rumah tangga Nabaru. Di sinilah biar kelihatan, ke sini, ya, ke sini, ya, 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 op. Pertama, puji syukur kepada Tuhan atas segala berkatnya acara pemberkatan pernikahan antara Samuel Pasaoran Siahan SE dengan Sania Irawati Boru Sinaga SE bisa berjalan dengan baik. Di sini kami berdiri mewakili Parhalado HKB Pasar Minggu dan seluruh jemaat HKB Pasar Minggu mengucapkan selamat kepada Samuel dan Sania. Karena mulai hari ini kalian menjadi pasangan suami istri yang sah dengan diterimanya pemberkatan dari Amang Pendeta. Kami turut berbahagia atas pernikahan ini. Kami di sini juga mendoakan agar Samuel dan Sania diberkati oleh Tuhan, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, dan selalu sukses di dalam karirnya masing-masing dan menjadi keluarga yang teladan, takut juga akan orang tua. Di sini kami datang membawa
hadiah kenang-kenangan dari Gereja HKBP Pasar Minggu berupa Alkitab. Ini adalah hadiah yang paling berharga, di mana ini adalah menjadi referensi kalian di dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Kalau ada problem, jika ada masalah, jangan cari di internet, carilah di dalam Alkitab. Inilah kesalahan besar para keluarga muda, mencari jawaban atas masalah rumah tangganya di internet. Ya, carilah di Alkitab, semuanya ada jawabannya di sini. Bagaimana kalian bisa menjalankan kehidupan rumah tangga yang Kristiani. Jadi itulah dari kami, sekali lagi kami ucapkan selamat, semoga Tuhan memberkati kalian berdua. Tarik ke situ. Sekarang kami persilahkan mempelai rumah tangga yang telah diberkati untuk memberikan penghormatan atau salam kepada orang tua. Kami mohon untuk orang tua untuk bangkit berdiri di tempatnya masing-masing. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Oh, Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru,
tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Hudul Mamu. Kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 318 ayat 1 dan 2 sambil kita mengumpulkan persembahan kita. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kau latamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhan yang tiadalah lengkap, di mana hati girang menyambutmu dan mengenangmu dengan bersedih. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Bahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Musik. Bahagia tiap rumah tangga di mana kau latamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhannya tiadalah lengkap, di mana hati girang menyambutmu dan mengandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Rumah yang sepakat, hidup sehati Kita bangkit berdiri dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh.
dapat memberi berkat penuh. Mari kita akhiri ibadah kita pada saat ini. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Salam, kami persilakan duduk kembali. Kami persilakan Amang Situa untuk mengarahkan acara kita. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan di pagi hari yang indah ini. Kita telah menyelesaikan acara pemberkatan nikah dari anak kami Samuel Pasaoran Siaan, Dohot Sania Erwati Boru Sinaga. Acara selanjutnya Mandokata Sian keluarga Siaan diuruti Mandokata Sian keluarga Sinaga. Waktu dan tempat kami persilakan. Parjulu mandok mauliata hita tua mata namar tua debata siala padongananna boy hita mamereng jala menyaksihon pasu-pasu perbagason nini anak kordami do parunan nami di Manuguton. Secara khusus kami sian keluarga siahan mandok mauliate itu amang padita Adventus Tambun dohot amang padita Solok Simajutak dohot tuhamu parhalado dohot situa ni gereja HKBP Pasar Mingguon suang songoni di ruas gereja HKBP Pasar Minggu naung menyaksihon acara pasu-pasu perbagason ni anak nami di tikiope watak kami do tuhamu akadongat tubu boru bere dohot ale-ale dohot dongat sahuta suang songoni nang tuhamu amang parhalado dohot amang padita asarap Roma hita tu inganan naung hupara dehami ima di Geraha Ceger di Jalan Haji Siun nomor 2A Ceger Cipayung Jakarta Timur asa manganidahan dalas dohot minum aek sitio-tio dohot pas haton dohot manjalo adat nahobar tu ulau ni sai di dongan itu hatta ma ulau tadi sadarion buti mahata siak kami. Pinasahatna atau keluarga Sinaga. Salam. Parjolo tamado hita mandok melate gudang tutuhatta pardengkan basai ala asi dot holong dirhanap doktong nama ramoti jalan nama masu-masu ulauta apala sadarion. Suaksoni manang di amang pandita nama kubasi di HKBP Pasar Mingguon dot situa parhalado nago tiki mau lihat di pasar rohanami dinarohamu
laho manyaksihan dalam prosesi pemasuan ni anak dok boru ni huriai. Anggiat ma marhite pemasuan na badia na pinasahat ni na poso ni huriata gabi keluarga na berbahagia jala si nama kabiari Tuhan. Suak soni manang dihita suel hutna naro du bagas joron itu haton nama aksihan pemasuan anak dok boru ni hurai. Mau lihat yang di pasar rohanami nang di hula-hula nami adong nonaki berkami hula-hula samosir mau lihat yang di pasar rohanami sisa datang yang mahita amang anggiat keluarga yang aku tahun gabi keluarga na berbahagia sioloy na Tuhan gabi keluarga na teladan di tonga-tongan itu ni jolma songoni nang di jolon itu hata songoni mah hata na boin pasar tami mau lihat ema. Saat mahita tu foto bersama napar jolo pengantin do pendeta nengah sadarion bablohon pengantin do pendeta do paralado. Patuluhon pengantin dot orang tua pria. Papaton pengantin dohot keluarga wanita. Udah turun. Palimahon pengantin wanita keluarga wanita dohot pengantin dohot keluarga pria.
saat mahita membain ucapan selamat tu pengantin dot keluarga. Marende mahita siang buka ende nomor 104 sada ayat sada. 141 ayat 1 dari buka ende. Nang suruh-suruhana molo diramoti Yesus Sambil kita berjalan dan sambil kita bernyanyi, Satiur malakamuna sadebata madongan muna. Satiur malakamuna